Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini kita akan lanjutkan terkait dengan prinsip-prinsip umum Konvensi Hak Anak. Konvensi Hak Anak memuat banyak hak, tetapi seluruhnya perlu dibaca melalui 4 prinsip umum. Keempat prinsip ini bukan sekadar tema. Ia adalah cara untuk menilai apakah sebuah keputusan, kebijakan, pelayanan, atau tindakan benar-benar menghormati anak. Prinsip pertama adalah non-diskriminasi. Semua anak memiliki hak yang sama. Tidak boleh ada anak yang dirugikan karena jenis kelamin, suku, warna kulit, bahasa, agama, disabilitas, kondisi kesehatan, asal daerah, status ekonomi, keadaan keluarga, status hukum orang tuanya, atau alasan lainnya. Non-diskriminasi tidak selalu berarti memberikan hal yang sama kepada semua anak. Sebagian anak membutuhkan dukungan tambahan agar memperoleh kesempatan yang setara. Anak penyandang disabilitas mungkin memerlukan aksesibilitas dan penyesuaian yang lain. Anak di daerah terpencil mungkin membutuhkan layanan bergerak atau dukungan transportasi. Anak yang menggunakan bahasa daerah mungkin membutuhkan pendekatan komunikasi yang sesuai. Kesetaraan tercapai ketika hambatan dikenali dan diatasi. Diskriminasi dapat terjadi secara langsung. Misalnya, ketika seorang anak ditolak karena disabilitasnya. Diskriminasi juga dapat terjadi secara tidak langsung ketika sebuah aturan terlihat sama bagi semua orang, tapi dampaknya justru lebih berat bagi kelompok anak tertentu. Karena itu, setiap kebijakan perlu dilihat bukan hanya dari niatnya, tetapi juga dari akibatnya. Prinsip kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dalam setiap pendekatan yang menyangkut anak, kepentingan terbaik harus menjadi pertimbangan utama. Prinsip ini berlaku dalam keputusan keluarga, sekolah, rumah sakit, lembaga pengasuhan, proses peradilan, kebijakan publik, dan kegiatan dunia usaha. Kepentingan terbaik bukan alasan untuk mengabaikan suara anak. Orang dewasa tidak dapat sekadar berkata, ini demi kebaikanmu, tanpa menjelaskan, tanpa mendengarkan, dan tanpa mempertimbangkan keadaan anak. Penilaian kepentingan terbaik perlu melihat keselamatan, identitas, hubungan keluarga, kesehatan, pendidikan, dan pandangan anak, kebutuhan perkembangan, serta dampak jangka pendek dan jangka panjang. Prinsip ketiga adalah hak untuk hidup, mempertahankan kehidupan, dan berkembang secara optimal. Hak hidup bukan hanya mencegah kematian. Negara dan masyarakat harus menciptakan kondisi agar anak dapat berkembang secara fisik, mental, emosional, sosial, moral, dan budaya. Gizi, imunisasi, air bersih, lingkungan sehat, perumahan layak, pendidikan, kasih sayang, keamanan, permainan, kesehatan mental, dan perlindungan dari kekerasan, semuanya memengaruhi perkembangan anak. Ketika anak tinggal di lingkungan berbahaya, tidak memperoleh makanan cukup, mengalami tekanan terus-menerus, atau kehilangan akses pendidikan, hak perkembangan ikut terancam. Prinsip keempat adalah penghormatan terhadap pandangan anak. Anak berhak
menyampaikan pendapat dalam setiap persoalan yang memengaruhi dirinya. Pandangan tersebut harus dipertimbangkan sesuai usia dan kematangannya. Anak tidak harus menunggu dewasa untuk didengarkan. Mendengarkan anak tidak berarti semua keinginannya harus selalu dipenuhi. Mendengarkan berarti memberikan informasi yang dapat dipahami, menyediakan ruang yang aman untuk berbicara, tidak mengintimidasi, tidak memanipulasi, dan menjelaskan bagaimana pandangan anak dipertimbangkan dalam keputusan akhir. Di rumah, anak dapat dilibatkan dalam aturan penggunaan gawai, pembagian waktu, pilihan kegiatan, atau perubahan tempat tinggal. Di sekolah, anak dapat dilibatkan dalam pencegahan perundungan, tata tertib, pembentukan lingkungan belajar, dan penyusunan kegiatan. Dalam layanan kesehatan, anak perlu memperoleh penjelasan sesuai usianya dan kesempatan untuk menyampaikan rasa takut, keluhan, serta pilihannya. Partisipasi harus aman dan sukarela. Anak tidak boleh dipaksa berbicara, dipajang hanya untuk memenuhi acara, atau diminta membagikan pengalaman pribadi tanpa perlindungan. Setelah anak menyampaikan pandangan, orang dewasa perlu memberikan umpan balik. Tanpa umpan balik, partisipasi mudah berubah menjadi simbolik. Ayahanda dan bunda, keempat prinsip ini saling berkaitan. Semua anak tidak akan bermakna apabila sebagian anak didiskriminasi. Kepentingan terbaik sulit dinilai tanpa mendengarkan anak. Hak hidup dan berkembang tidak dapat dipenuhi apabila kebijakan mengabaikan kelompok yang paling tertinggal. Sebelum mengambil keputusan yang memengaruhi anak, kita dapat mengajukan 4 pertanyaan. Pertama, apakah semua anak diperlakukan adil? Kedua, apakah kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama? Ketiga, apakah keputusan ini mendukung kehidupan dan perkembangan anak? Dan yang terakhir adalah apakah pandangan anak telah didengar dan dipertimbangkan? Pertanyaan sederhana itu dapat mengubah cara kita mengasuh, mengajar, melayani, membuat kebijakan, dan membangun lingkungan. Ketika prinsip-prinsip umum benar-benar digunakan, anak tidak lagi hanya menjadi objek keputusan, anak diperlakukan sebagai manusia yang bermartabat dan memegang hak. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Berharap Allah memberikan ridho dan berkah kepada kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.